Sebuah vonis yang mengguncang keadilan. Tiga raksasa industri sawit, Wilmar, Permata Hijau, dan juga Musim Mas yang dituding merugikan negara triliunan rupiah justru divonis lepas oleh majelis hakim. Tak lama berselang, Kejaksaan Agung menemukan fakta mengejutkan. Aliran uang suap hingga 60 miliar rupiah. Kendaraan mewah dan juga properti fantastis semua mengarah pada satu benang merah. Praktik jual beli vonis di balik meja hijau. Hari ini kita akan menggali lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan kontroversial ini. Siapa saja yang bermain dan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan pada sistem hukum kita. Inilah Sinpo Editorial, Uang dan Kemewahan, di balik vonis bebas ekspor CPO. Bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik bongkar terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni uang dan juga kemewahan di balik vonis bebas ekspor CPO. Dan uang ribuan dolar Singapura termasuk dengan mata uang ringgit ditemukan saat Kejaksaan Agung menggeledah 5 tempat di Jakarta terkait vonis perkara ekspor CPO. Uang itu diduga menjadi bukti suap terhadap majelis hakim yang memutus perkara bebas sejumlah perusahaan pengolah sawit pada 19 Maret 2025. Tak hanya itu, jaksa juga menyita uang senilai 136,95 juta rupiah dari rumah milik AR serta tas milik MAN yang isinya ditemukan sejumlah uang dolar lainnya. Selain uang, terdapat sejumlah mobil mewah lain hingga total mencapai 60 miliar rupiah. Beberapa hari berikutnya, Kejagung kembali menyita 29 mobil dan juga motor mewah milik Arianto Bakri yang berkaitannya ini sama dengan dugaan suap kasus tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengungkapkan selain mobil dan juga motor mewah, ada juga 7 sepeda kayu mewah yang juga turut diamankan. Dan Harli menjelaskan puluhan kendaraan mewah milik Arianto Bakri yang sering dipamerkan di media sosial ini berkaitan dengan kasus suap CPO. Selain dari rumah Arianto Bakri, Kejagung juga menyita sejumlah barang mewah dari Hakim Ali Muhtarom, termasuk 1 unit mobil Toyota Fortuner. Dan kasus suap terhadap Hakim Muhammad Arif Nuryanto ini melibatkan Marcella Santoso dan juga Arianto serta Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Temuan suap yang sang pengadil ini awalnya ketika Kejagung menetapkan 3 perusahaan minyak sawit, yakni Wilmar Group, kemudian Permata Hijau Group, dan juga Musim Mas Group yang ditetapkan tersangka pada tanggal 16 Juni 2023 lalu. Kejagung menuntut ketiga terdakwa korporasi dengan denda mengganti kerugian negara sebanyak 17,7 triliun. Namun oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mereka divonis outslack atau lepas terhadap dari dugaan korupsi ekspor CPO ini. Dan kalau kita melihat bagaimana peneliti dari Indonesian Corruption Watch ini Muhammad Yasar menyebut bahwa kasus suap terhadap hakim ini sering terjadi. Bahkan dari tahun 2011 sampai tahun 2024 ini tercatat ada 29 hakim yang terlibat kasus suap atau menerima suap dalam hal mempengaruhi hasil putusan. Yasar ini menekankan bahwa perlunya kecermatan dalam mengawasi kasus korupsi yang melibatkan korporasi besar terutama di sektor ekstraktif. Sedangkan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini Laude Syarif mengatakan munculnya suap hakim dalam vonis perkara ekspor CPO ini menjadi alasan Mahkamah Agung mengeluarkan tangan besi dalam menangani hakim yang melanggar. Artinya diperlukan peraturan yang memang memberikan efek jera sehingga para hakim ini bisa lebih fokus dan juga tidak tergoda dengan godaan-godaan ataupun suap-suap yang bisa mempengaruhi hasil putusan hakim. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Edi Faisal. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Mas Edi Faisal, untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan uang dan juga kemewahan di balik vonis bebas ekspor CPO. Mas Edi, selamat pagi, Mas. Pagi. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Mas Edi, ini Kejagung lagi-lagi membuat gebrakan dengan menangkap beberapa hakim terkait dengan vonis bebas terhadap waktu itu terkait kasus ekspor CPO yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kalau melihat kasus ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Makanya ini menjadi catatan akhir pekan Sinpo ID ya. Ada uang dan kemewahan di balik suap itu. Gitu. Nah ini kan memang kenapa ini dimunculkan?
ini menjadi perhatian publik. Itu pertama. Yang kedua, kasus ini beruntun dari catatan redaksi sebelumnya. Dulu kan editorial di Sinpo ID dibongkar itu kan ada tuntutan hakim untuk kenaikan tunjangan upah dan lain sebagainya. Pada satu sisi ada pemotongan takaran minyak yang seharusnya itu untuk publik, ternyata sebagian perusahaan yang ini disediakan dijual ke masyarakat ternyata dipotong gitu. Nah, ini temuan lagi ketika ada vonis bebas sejumlah perusahaan sawit yang memproduksi CPO itu ternyata di belakangnya ada suap dan nilainya tidak sedikit. Ini sebuah kontradiksi antara yang terjadi di masyarakat dengan aparat penegak hukum, seharusnya hakim salah satunya, dengan Kejaksaan Agung yang mulai mengendus dugaan itu dan terbukti ada suap di balik putusan itu gitu. Itu yang menjadi runtutan dan kemudian alasan kami menurunkan di catatan akhir pekan ini dalam bentuk editorial. Mas Edi, dari catatan redaksi apakah memang ada korelasi antara kenaikan tunjangan dengan kasus-kasus suap yang melibatkan dengan para hakim ini? Apakah memang dengan apabila nantinya tunjangan untuk para hakim ini dinaikkan, apakah serta-merta menurunkan angka suap terhadap para hakim ini atau seperti apa, Mas? Nah, ini akan sejarah peristiwa akan mencatat. Dulu itu kan tuntutan dari hakim agar kenaikan di awal pemerintahan dilantik Prabowo, Gibran dilantik. Kemudian ada tuntutan seperti itu dan disetujui akan dinaikkan kan seperti itu. Tapi faktanya sekarang masih ada korupsi di balik putusan-putusan itu ada suap gitu. Nah, ini fakta dan peristiwa yang masyarakat menyorot semua itu. Nah, artinya apakah tunjangan upah dan lain sebagainya itu dinaikkan, apakah berpengaruh terhadap integritas hakim itu ternyata belum tentu juga kan gitu. Ini masalah ya nafsu dan kayak minum air laut gitu ya. Ketika sekali minum air laut selalu haus terus gitu. Nah, inilah bahayanya korupsi dan suap itu gitu. Nah, artinya fakta menunjukkan masih terjadi itu di lembaga kehakiman gitu. Artinya ini dibutuhkan lagi adalah integritas dari para hakim tersebut dan mungkin pihak-pihak terkait termasuk dengan Mahkamah Agung kemudian Komisi Yudisial yang memang menangani rekrutmen terhadap para hakim ini perlu ditingkatkan atau seperti apa, Mas, dengan adanya kasus-kasus ini, Mas? Ya, memang harus ditingkatkan ya. Ini sebuah jalan pedang bagi penegak hukum, Kejaksaan Agung maupun siapapun lah di negara ini dalam konteks pemerintahan ini untuk bersih-bersih gitu ya. Bagaimana dampaknya? Kalau Sinpo itu kan dalam catatannya kan mulai dari tuntutan hakim, bagaimana minyak mahal karena lebih banyak diekspor gitu ya, untuk kepentingan korporasi dan kepentingan sekelompok orang. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama gitu. Ada kesadaran. Kalaupun ini penyakit tidak sadar tetap melakukan sebuah suap, menerima suap, kemudian ada memberikan iming-iming suap. Ini sebuah penyakit yang mengejala di dalam sistem pemerintahan, khususnya di lembaga penegak hukum ya, sang pengadil ini. Maka ya ini menjadi catatan bersama masyarakat maupun aparatur terkait itu untuk mencoba memperbaiki. Itu yang dipentingkan. Baik. Mas Edi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan uang dan juga kemewahan di balik vonis bebas ekspor CPO. Mas Edi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas. Ini lagi-lagi Kejagung menunjukkan tajinya dengan menguap kasus-kasus besar, di mana kalau kita ingat kemarin juga sempat ada kasus timah, kemudian kasus di Pertamina, dan kali ini juga ada kasus terkait dengan ekspor CPO dan juga kasus di baliknya ada kasus suap ternyata. Kalau melihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejagung dan juga melihat kasus-kasus yang sebelumnya, apakah memang ini perlu sampai ke akarnya atau memang menguap begitu saja atau seperti apa, Mas? Ya, harusnya sampai akar-akarnya ya, bahwa ini sebagai kerja-kerja Jaksa Agung, redaksi mengapresiasi gitu ya. Adanya peristiwa pengungkapan ini dan saya kira akan menjadi efek jera bagi korporasi yang melanggar gitu. Pemerintah kan sudah memberikan ketentuan bahwa ekspor dibatasi gitu ya, dengan memberikan kuota berapa persen, itu ada catatannya di situ untuk masyarakat gitu lah. Kejaksaan Agung mengontrol itu lewat gugatan-gugatan maupun proses-proses hukum selanjutnya gitu, dan ditemukan korupsi itulah. Sejumlah kasus itu menjadi bukti bahwa angka korupsi, tingkat korupsi selain nilainya tinggi yang diungkap kemarin itu juga masih terjadi gitu. Jangan-jangan dalam waktu ke depan masih ada temuan-temuan lagi dan bisa ada penangkapan dengan barang bukti maupun nilai yang begitu tinggi. Lagi-lagi masyarakat kan yang dirugikan gitu. Nah, itu yang kami mengapresiasi intinya. Saat ini memang Kejaksaan Agung sudah menetapkan 8 tersangka terkait dengan kasus suap dan kasus suap ini. Apakah memang ada kemungkinan untuk menambah tersangka lain, mengingat kalau kita melihat daftar tersangka ini kan mulai dari hakim, kemudian dari yang menyuap tersebut itu merupakan seperti penjembatan, tapi siapa dalang pertamanya ini juga belum terungkap dan lain sebagainya. Apakah ini juga perlu menjadi PR untuk Kejaksaan Agung, Mas? Seharusnya bisa ya, karena itu kan jelas ada nama perusahaan, beberapa perusahaan korporasi besar. Kemudian ada pengacara yang melakukan suap dan melibatkan orang pengadilan, panitera. Kemudian hakim menentukan tim untuk mensidangkan, kemudian menerima suap itu agar membebaskan, kan gitu. Skenario itu kan ada di mulai dari korporasi yang digugat, kemudian institusi kehakiman gitu ya, bahkan melibatkan pengacara. Berarti kan ada aktor lain memang selama ini selama ini terlibat gitu, dan ini ranah kejaksaan untuk mengusut lebih jauh gitu. Toh kejaksaan awalnya menetapkan 4 tersangka, kemudian bertambah menjadi 7, terakhir menjadi 8 gitu. Bisa jadi akan menjadi bertambah lagi, tergantung bagaimana kemampuan kejaksaan dan para penyidik ini untuk mengusut lebih lanjut gitu. Sudah jelas perusahaannya, sudah jelas, pelaku lain juga sudah jelas gitu. Tinggal
mengungkap bagaimana sumber uang dan alirannya ini gimana. Siapa yang memerintahkan kan seperti itu. Dan ini yang ditunggu oleh masyarakat, terutama bagaimana kelanjutan dari Kejaksaan Agung ini untuk mengungkap sampai ke akarnya. Iya. Dan masyarakat akan menunggu dan ini kan publik membaca semua. Apalagi di era revolusi industri digital ini ya, informasi cepat lain sebagainya, masyarakat juga ikut memantau dan jangan sampai menimbulkan kecewaan publik lah, karena rawan. Ketika masyarakat tidak percaya pada sistem, maka terjadi, aku tidak sanggup bayangin gitu, ketika terkonsolidasi gitu. Maka ya harapannya memang kejaksaan ini pertama angkat topi, kedua ya harapannya memang untuk mengusut lebih jelas. Siapa aktor-aktornya biar agar punya efek jerah dan tidak melakukan semena-mena lagi dengan bisnis maupun korporasinya itu. Itu deh. Mas, berkaca dari kasus ini kan kasus yang juga melibatkan korporasi besar dan terbukti memang kalau misalkan ada uang ternyata memang hukum itu bisa dibeli. Apakah ini juga hukum-hukum yang atau kasus hukum yang melibatkan korporasi ini juga untuk yang lainnya ada kemungkinan hal semacam ini, Mas? Ya, bisa jadi ada kemungkinan. Karena apa ya? Ini menjadi keresahan dan uang sistem hukum, uang dan lain sebagainya, kita kembali kepada moralitas lah. Pemerintah sudah memberikan berusaha, misalnya dari sisi kebijakan, pemerintahan baru, ketika para hakim menggugat, meminta kenaikan ketunjangan, upah lain sebagainya sudah dipenuhi, gitu kan. Tinggal dan janji presiden dalam kampanye kan seperti itu sudah dilakukan, gitu. Pada satu sisi ini masih terjadi lagi, maka apa lagi persoalannya kan gitu. Berarti kan ini mentalitas dan moral yang buruk dari hakim itu sendiri dan aparat terkait seperti panitera dan lain sebagainya, termasuk pengacara yang masih manfaatkan jabatannya bukan sekedar untuk pendampingan hukum tapi malah melakukan suap misalnya. Ini kan persoalan moralitas yang saya kira akut dan jangan sampai menular, maka ya diperlukan sistem hukum yang keras terhadap kasus suap maupun lingkaran korupsi yang begitu menggurita pada mentalitas aparat kita, gitu. Untuk terkait dengan kasus ekspor CPO sendiri, Mas, ini kan kemarin sudah diputuskan oleh para hakim ini, kemudian lepas, artinya para perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor tersebut ini lepas dari tanggung jawab dan juga dari tuntutan atau denda tersebut. Dan saat ini Kejagung memang setengah melakukan kasasi ataupun ke tingkat Mahkamah Agung agar kasus tersebut dibuka kembali dan untuk membatalkan putusan tersebut. Ini harapannya tentu ada harapan besar untuk Mahkamah Agung terkait dengan hal tersebut. Ya, memang secara prosedur hukum seperti itu ya. Ketika putusan hakim tidak memuaskan, bisa melakukan upaya hukum lebih lanjut gitu. Nah, inilah masyarakat akan menunggu gitu dan dengan temuan suap dan penangkapan hingga memproses hukum ini, saya kira akan menjadi catatan di proses hukum selanjutnya. Gitu. Setidaknya ini peringatan lah, ada warning bahwa jangan main-main loh soal kasus ekspor CPO ini gitu. Bisa jadi ini sebagai peringatan sekaligus sebagai proses penegakan hukum lebih lanjut. Karena kalau kita berbicara terkait dengan CPO ini menyangkut hajat orang banyak. Iya, orang banyak. Bagaimana nggak kejam ya perusahaan sawit mengeksplorasi sumber daya alam lewat perkebunan itu, kemudian dia menjual ke luar negeri ketika harga tinggi. Dan saat masyarakat membutuhkan minyak goreng. Ini kan yang disebutkan oleh redaksi si awal tadi, ada terjadi kesenjangan. Gitu. Dan itu dikasih kebebasan, dinyatakan bebas ketika pemerintah memberikan aturan gitu saat itu gitu, dan saat ini dijadikan bebas. Ini kan sesuatu yang menyakitkan bagi publik. Terlebih saat itu ketika harga minyak goreng itu mahal, itu terjadi pada saat pandemi. Ya, saat pandemi, dan dia artinya memanfaatkan situasi yang di tengah kesulitan. Baik, Mas Edi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan uang dan juga kemewahan di balik vonis bebas ekspor CPO. Mas Edi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ini berdasarkan catatan dari ICW bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2024 ini tercatat ada 29 kasus hakim yang terbukti menerima suap. Kalau melihat banyaknya kasus-kasus ini, Mas, dari catatan Sinpo ID seperti apa? Ya, ini sebagai suatu yang buruk ya, suatu yang buruk membuktikan bahwa para hakim itu sangat rawan dan ini buktinya banyak menerima suap gitu. Nah, ini kan memang harus revolusi sistem sebuah kelembagaan kehakiman gitu. Karena hakim sendiri itu kan sang pengadil. Dia bisa menjadi gini, suatu keadilan itu kan suatu yang sangat bernilai bagi publik. Kalau dia tercemar, maka akan merugikan orang banyak. Putusan-putusannya tercemar itu. Maka ada istilah hakim itu wakil dari Tuhan untuk membela kebenaran. Nah, ketika itu tercemar dan kebenaran tidak bisa ditegakkan, maka ini akan rawan. Nah, maka perlu reformasi sistemik gitu ya. Bagaimana menciptakan hakim-hakim yang punya integritas tinggi, dan ini menjadi PR bagi pemerintah tentunya, Kementerian Kehakiman maupun institusi yang lain terkait itu untuk melakukan reformasi sistemik agar ini tidak terulang lagi. Ini ibaratnya istilah ada artinya ketika data ICW itu menunjukkan ada sindikasi di internal institusi itu, dan ini harus diberantas gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya salah satunya ya reformasi sistemik itu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, kehakiman, dan ini atau punya aturan-aturan yang bisa memberikan sanksi kan. Nah, tinggal bagaimana sikap ketegasannya itu yang penting untuk saat ini. PR-nya seperti itu. Terkait sanksi-sanksi bagi hakim yang bermasalah, apakah memang saat ini sanksinya itu sudah cukup membuat jera, bukan hanya bagi mereka yang bukan hanya bagi hakim-hakim yang terjerat kasus, tapi juga bagi hakim-hakim yang lain agar menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak menerima suap itu, Mas? Ya, memang seperti ini ya, mantan ketua KPK yang ditulis di Sinpo ID itu, kita kutip. Memang perlu tangan besi untuk menjadikan masalah ini biar tuntas gitu. Karena ini kan sanksi-sanksi yang ada itu ya kalaupun itu masih lunak, ya perlu konsolidasi antara pemerintah dengan Senayan, misalnya bikin aturan baru untuk lebih tegas gitu. Toh pemerintah sudah memberikan fasilitas
dalam bentuk tunjangan dan lain sebagainya sebagai aparat negara ya di sektor keadilan, hukum dan keadilan gitu. Nah, maka ya perlu kalau memang aturan lamanya masih kurang berlaku, kurang relevan gitu misalnya, ya bisa jadi ini bisa bentuk aturan yang lebih keras lagi gitu. Biar itu tadi efek jera maupun agar tidak terulang lagi gitu. Nah, PR-PR itu yang seharusnya dipikirkan dan dalam rangka untuk memberantas sindikasi mafia hukum di negeri ini. Itu yang penting. Sebenarnya lagi-lagi seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa terkait dengan tunjangan, bahwa pemerintah sendiri sudah menaikkan atau mengabulkan tuntutan dari para hakim ini untuk kenaikan tunjangan, dan harusnya kalau masalah tunjangan ini bukan lagi menjadi alasan bagi mereka untuk menerima suap, Mas. Ya, artinya kan saya pernah berdebat sama kawan-kawan di dalam forum-forum diskusi ya. Ada temuan dari perguruan tinggi soal tunjangan dan kesejahteraan hakim menjadi alasan dia menerima suap gitu. Nah, ternyata hasil survei itu dikalah dengan fakta terbaru ini kan. Ketika tunjangan lain sebagainya sudah terpenuhi, masih aja menerima suap, masih tergiur suap itu. Ini kan persoalan mentalitas akhirnya ditemukan itu. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya harus menjadi evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kehakiman ini, yang agar harapannya tidak terulang lagi deh. Karena ini menyangkut orang banyak. Ya, kenapa Sinpo mengambil judul uang dan ini ya, kemewahan itu tadi ya. Ini terjadi kesenjangan yang tidak hanya melibatkan pengusaha face to face, pengusaha dengan rakyat gitu ya, tapi didukung oleh hakim yang seharusnya wakil dari Tuhan untuk menegakkan keadilan itu. Ini kan ngeri namanya. Itu yang menjadi alasan kami untuk mengungkap ini biar publik juga paham semua gitu. Memang untuk menjadi hakim yang kredibel, yang kemudian benar-benar menjunjung tinggi keadilan, ini memang diperlukan sosok-sosok yang mampu memenuhi hal-hal tersebut. Artinya dari rekrutmen awal harus ada kriteria-kriteria tersebut, atau memang saking banyaknya godaan ketika sudah menjadi hakim, kemudian awalnya mereka yang memang sudah idealis, kemudian ketika terjun di sebagai hakim banyak godaan, kemudian tergoda, atau seperti apa, Mas? Ya, ada banyak faktor ya. Misalnya yang Arif tadi sampaikan bahwa lingkungan mempengaruhi dan sebagainya gitu. Tapi kan perlu fondasi mental dan moral itu tadi gitu. Mungkin bisa jadi ada kurikulum khusus untuk kesadaran sosial hakim sih. Bagaimana dia itu sudah beruntung tinggal punya mandat menegakkan keadilan demi kepentingan rakyat. Nah, dari tema yang muncul tadi, kemewahan dan uang begitu mengalir banyak, itu kan di tengah kondisi masyarakat masih miskin negara kita. Gitu. Bagaimana kesenjangan terjadi di mana-mana. Barang bukti dalam bentuk Harley, mobil-mobil mewah. Di tengah masyarakat kita mudik menggunakan angkutan umum dan banyak cilakannya gitu. Nah, mungkin bisa jadi ketika sistem membangun integritas hakim itu ditambah kurikulum yang begitu kuat, misalnya kesadaran sosial, agar mereka peduli untuk membangun moral dan mentalitasnya agar tidak sewenang-wenang melakukan korup gitu. Ini kan penyalahgunaan sistem peradilan untuk penindasan baru, bukan untuk penindakan maupun menegakkan keadilan. Gitu. Ini yang terjadi. Maka ya tanggung jawab pemerintah untuk bikin skema maupun entah dalam bentuk kurikulum maupun apapun namanya ya, untuk menciptakan hakim yang bersih dan berintegritas. Revolusi sistem itu tadi. Iya. Terakhir, Mas, mungkin harapan dari redaksi terkait dengan kasus-kasus seperti ini, terkait dengan para hakim, Mahkamah Agung dan lain sebagainya, untuk benar-benar menciptakan pengadilan Indonesia yang benar-benar adil. Ya, bahwa bangsa ini diciptakan, mengutip Pak Presiden ya, bangsa ini diciptakan dengan jerih payah dan pengorbanan segenap masyarakat Indonesia gitu. Ketika kemerdekaan ini harus diisi dengan kembali lagi dengan cita-cita kemerdekaan, kesejahteraan kembali gitu ya. Aparatur negara, khususnya lembaga kehakiman, itu sebagai punya mandat untuk cita-cita kemerdekaan. Gitu. Ini pertanyaannya kan, ketika korupsi masih terjadi terus, pertanyaan apakah kita benar-benar merdeka? Ketika masih terjadi korporasi mengeksplorasi ya, tidak hanya awalnya mengeksplorasi, lama-lama menjadi eksploitasi. Mengeksplorasi, kemudian melakukan pelanggaran, malah dibela oleh institusi kehakiman. Gitu.
Nah harapannya sih ke depan ada kesadaran baik diciptakan oleh sistem maupun kesadaran secara personal sebagai bukan hanya sebagai institusi maupun aparatur penegak hukum, tapi sebagai warga negara. Itu catatan moral sih menurut kami. Oke. Terima kasih Mas Edi sudah hadir dan juga membahas tema kita pada hari ini di Sinpo Editorial. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.